Selamat malam semuanya, salam kenal, nama aku Lintang dari Dewa Talks, webinar gratis yang dipersembahkan oleh Dewa Web. Di sini dari polling, aku melihat ada beberapa orang yang belum memiliki website atau belum menjadi customer Dewa Web. Jadi aku jelasin sedikit ya mengenai Dewa Web dan juga Dewa Talks. Jadi Dewa Talks adalah webinar gratis yang dipersembahkan oleh Dewa Web. Tiap seminggu sekali, minimal seminggu sekali kita laksanakannya. Dan diharapkan webinar-webinar yang diselenggarakan oleh Dewa Web ini bisa membantu teman-teman yang hadir hari ini menjawab permasalahan teman-teman terkait topik-topik tertentu dan juga tantangan bisnis tertentu di era digital yang berkembang sangat pesat ini. Untuk webinar ini sendiri, kita selalu mengadakannya di setiap hari Senin dan Kamis, antara jam 2 siang atau jam 7 malam, dan selain materi, teman-teman juga bisa mendapatkan sertifikat. Bagi teman-teman yang belum tahu Dewa Web sendiri adalah penyedia layanan cloud hosting paling terpercaya di Indonesia, dan kami ingin menjadi partner kamu untuk sukses online. Maka dari itu, kita mengadakan webinar ini secara gratis, jadi semoga webinar-webinar yang dilaksanakan oleh Dewa Web ini bisa bermanfaat ya teman-teman, dan bisa diterapkan oleh teman-teman untuk bisnis atau permasalahan teman-teman. Oke. Nah, untuk hari ini, kita akan membahas mengenai kupas habis pentingnya teknologi dalam pencatatan usaha, mulai dari yang gratis. Kita sudah mengundang dari Paper ID, platform bisnis digital untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola usaha seperti pembuatan invoice, pengiriman invoice, pengaturan stok, pengelolaan keuangan, serta pembuatan laporan keuangan bagi bisnis teman-teman. Nah, dari Paper ID sendiri, poin-poin apa sih yang akan dibawakan dari Paper ID sendiri? Mereka akan bawakan mengenai mulai dari bagaimana potret penggunaan teknologi bagi UMKM Indonesia, kemudian dampak penggunaan teknologi bagi pelaku bisnis UMKM saat ini, kemudian permasalahan UMKM lainnya yang bisa diselesaikan dengan teknologi, kemudian bagaimana menentukan teknologi yang tepat untuk menunjang produktivitas, dan yang terakhir dari Paper ID akan membahas mengenai tips dan trik dalam mengelola teknologi untuk mendukung kelancaran bisnis. Nah, malam ini Paper ID sudah menghadirkan Mas Lukas, Marketing Manager dari PT Pakar Digital Global atau Paper ID, yang Lukas sendiri memiliki keinginan untuk membantu para pelaku UMKM untuk mendigitalisasikan bisnisnya. Nah, Lukas sendiri juga telah berhasil memperkenalkan berbagai aspek bisnis yang sebelumnya tidak diketahui oleh beberapa pengusaha baru. Jadi semoga setelah Lukas membawakan materi ini, teman-teman jadi sadar akan teknologi-teknologi apa sih yang ternyata bisa membantu teman-teman melancarkan bisnisnya. Mungkin dari Mas Lukas boleh nyalain kamera dan sapa teman-teman yang udah hadir malam ini, Mas. Ya, halo, selamat malam teman-teman dari Dewa Talks hari ini. Dan Halo. thank you Mbak Lintang udah menyediakan waktu nih buat ngobrol bareng dari tim paper.id. Iya, makasih juga Lukas udah bersedia untuk ngisi webinar malam ini dan sharing-sharing ke teman-teman Dewa Talks. Thank you teman-teman yang malam-malam nih, mungkin mudah-mudahan udah pada makan malam ya. Mungkin ada juga tadi yang saya lihat dari Papua, berarti udah jam 9 malam nih di sana. Salam dari Jakarta berarti. Oke, mudah-mudahan udah pada makan juga, udah pada istirahat, lagi pada ya ngaso-ngaso lah ya, sambil dengerin webinar yang mungkin mudah-mudahan berguna juga buat teman-teman. Oke, yang pertama mungkin perkenalkan dulu, saya Lukas Salim, saya dari paper.id, salah satu platform, kalau teman-teman mungkin banyak yang nanya platform, software, ya mirip-mirip lah, tools, sama. Jadi kurang lebih ya untuk membantu kita lah, sebuah alat untuk membantu kita ya, untuk menjalankan bisnis dan usaha gitu, platform digital gitu. Tapi di catatan ini mungkin teman-teman ngelihat mulai dari yang gratis. Emang ada ya software sekarang, software digital gitu bisa dipakai gratis gitu. Oh, pastinya ada gitu, pastinya ada. Mungkin teman-teman sering dengar ya yang namanya kayak Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, itu sama, semuanya sebuah platform gitu, sebuah software gitu. Dan mereka dan teman-teman kalau pakai juga nggak harus bayar untuk bisa nikmatin konten-konten di dalamnya gitu, dan menggunakan gitu sesuai yang teman-teman butuhin gitu. Nah, paper.id pun sama, cuman bedanya kita mendukung usaha-usaha nih, apalagi teman-teman yang baru mau mulai usaha nih. Nah, di sini saya akan membahas topik-topik di mana kayak, oh saya baru mau mulai usaha, harus ngapain ya Mas? Punya modal nggak sih? Harus pakai modal nggak sih?
harus punya barangnya nggak sih? Harus punya itu. Nah, ini kita akan bahas semuanya di sini. Gitu. Oke, sip. Yang pertama, oh ya ini perkenalan singkat saya aja. Tadi udah diperkenalkan, jadi saya skip aja ya. Oke, yang pertama ini membangun bisnis ya. Membangun bisnis itu mungkin teman-teman bakal mikir gini, Kak saya jualan aksesoris handphone, Kak saya jualan fashion, baju, Kak saya jualan barang-barang, makanan, minuman gitu. Banyak semua tuh bisnis itu pasti dibangun dari nol gitu. Nggak ada yang langsung bisnisnya tuh langsung 50% oke gitu, kecuali mungkin turunan biasanya gitu ya. Turunan atau nerusin usaha keluarga, nerusin usaha saudara atau dan lain-lain. Tapi pasti rata-rata semua dari nol gitu ya. Nah, kalau mau membangun bisnis itu sendiri bisa. Tapi apakah saat bisnis ini berkembang, teman-teman bisa ngelakuin itu sendiri gitu? Belum tentu. Bisa kader. Masa yang ngurusin marketingnya, ngurusin ngecekin produknya, ngirim barangnya, nyatetin mungkin, oh keuntungan saya hari ini berapa, pengeluaran berapa, itu masa teman-teman kayak saya sendiri gitu. Saya sendiri bisa gitu. Ya mungkin bisa, tapi pasti ujung-ujungnya bakal kader atau bingung ya, susah ya. Nah, pertama tuh harus tahu dulu, temukan orang yang bisa ngelengkapin keahlian. Jadi contoh, saya jago di marketing, berarti saya butuh orang yang jago di finance untuk mengatur keuangan, dan orang yang di sales untuk ngejualin gitu. Nah itu harus cari itu dulu gitu ya. Biasanya kita bisa mulai usaha tuh dari ya bareng teman-teman dulu, atau sebenarnya mau bikin family business mungkin dari kakak kita, adik kita, mungkin orang tua kita juga bisa kita jadikan partner. Dalam semua usaha tuh semuanya bisa, dan itu tuh lumrah awal, standar lah, normal lah seperti itu gitu. Yang kedua itu membangun bisnis udah pasti dari dulu mungkin orang gini ya, kalau mau bikin usaha apalagi jualan ya, bisnis itu kan nggak cuma jualan, bisnis itu bisa kayak gimana aja. Tapi seenggaknya bisnis itu harus menguntungkan, udah pasti. Dan udah pasti kalau kita mau menjual barang, kita tuh di otak kita nih kita harus mikir barang kita ini pasti laku. Jangan mikir gini, saya pengen jualan kopi, tapi udah banyak banget yang jualan kopi gitu. Terus saya mikir, aduh susah ya bersaingnya. Ya udah. Itu mendingan jangan. Kalau udah kayak gitu mendingan udah nggak usah mulai deh. Itu karena kita dari awal aja udah pesimis gitu. Kita nggak mikir apa ya bedanya kopi kita atau minuman kita dari orang lain. Kita harus bikin diferensiasi produk nih. Produk kita harus unik, harus kayak gitu. Soalnya kalau pikiran dari awalnya udah kayak, aduh nggak laku deh, takut kalah bersaing atau yang sana lebih enak gitu. Nah kita kan udah nggak percaya itu, wah udah deh, udah susah gitu. Nah ujung-ujungnya itu yang ke berikutnya nih, ke next step dari setelah kita punya produk nih, yaitu pertama kita kalau punya usaha harus punya toko. Waduh, zaman sekarang susah banget punya toko. Bahkan toko aja udah nggak boleh buka gitu ya. Tapi bisa nggak sih kita dari platform-platform yang gratis yang tersedia di luar sana itu kita membangun usaha gitu? Bisa banget, di zaman sekarang bisa banget. Di notes ya, gratis itu maksudnya tanpa kita membayar sepeser pun, entah baik apapun kita yang dibutuhkan di dalam itu, seenggaknya kita bisa pakai secara baik untuk usaha gitu loh, untuk jualan gitu bisa. Nah yang terakhir udah pasti kayak strateginya gitu. Misalnya kayak, oh ya gimana ya kalau saya udah punya usaha Kak, usaha saya jalannya lancar loh, bagus banget penjualannya loh gitu. Saya pengen ngembangin deh. Gimana ya cara ngembanginnya kalau zaman sekarang ya? Tapi saya butuh modal dan lain-lain. Ya, itu kita akan bahas di sini gitu. Next-nya bagaimana proses penggunaan teknologi bagi UMKM gitu. Nah, pertama kan udah pasti ya UMKM kan yang sekarang itu mungkin dari catatan itu udah ada 62 juta nih. UMKM kan usaha mikro, kecil, dan menengah. Mungkin bisa dilihatnya dari mana, mungkin dari jumlah pendapatan atau omset lah ya, omset. Nah, tapi dari 62 juta ini, 8 juta tuh udah go online. Berarti masih ada 50 jutaan dong Kak yang belum go online. Iya, masih yang jualannya mungkin door to door, jualannya cuman punya toko, terus dia nggak marketingin di mana-mana, nggak marketingin di online, di Instagram atau dimanapun, mereka langsung kayak, kayaknya dia jualannya cuman kayak di depan rumah doang deh, kayaknya nggak masarin dari mana-mana. Oh ya, itu memang masih ada. Karena apa? Karena mereka nggak punya akses dan nggak mau belajar dan nggak mau coba membuka pasar di online. Itu sih sebenarnya. Nah, kalau teknologi ini, ya misalnya kita mau coba nih pakai sesuatu gitu, efeknya apa sih sebenarnya Kak? Apa bedanya sama kalau kita nggak pakai gitu? Ini ada
ada standarnya nih ya. Oh ya, mungkin udah ada ini ya, pertanyaan kayaknya, udah ada suara ini. Oke, jadi terus oke, saya lanjut ya. Transaksi konvensional tuh kayak apa sih gitu. Jadi yang pertama tuh kan udah pasti ya, misalnya nih kalau kita mau mulai usaha nih, Kak, saya mau mulai usaha nih, saya hari ini saya nyatet misalnya penjualan saya 100.000, modal saya 80.000, saya dapat untung berarti 20.000 gitu. Ya udah selesai, seperti itu kan. Nah, dapat nggak insight-insightnya atau dapat nggak apa sih yang dari catatan ini kita harus ngapain gitu? Pasti nggak. Kenapa? Soalnya manual caranya. Tapi kalau teknologi sekarang nih untuk mencatat sebuah usaha nih, dari misalnya kita mau ngasih tagihan, misalnya kita mau ngasih bond stroke ke orang gitu. Kalau pakai teknologi itu udah bisa loh dihitungin sampai misalnya nih, oke hari ini kita mau bikin kopi, bahannya susu, bahannya kopi, bahannya gula, harganya 1.000, 2.000 sama 1.000 jadi 4.000. Nah dari 4.000 ini tuh jadi modal. Kita mau jual berapa ya? Mau jual 15.000 kah? Oke, jual 15.000. Berarti untungnya 11.000. Nah untung ini, semua ini tuh udah tercatat otomatis. Nggak perlu double check lagi kayak modal saya berapa ya, atau modal aku berapa ya tadi bikinnya, nggak usah. Karena kenapa? Karena udah di setup dari awal di sebuah software. Dan ini tuh bakal memudahkan ke depannya. Begitu pula kalau teman-teman punya produk baru. Misalnya, Kak saya jualan baju loh, jualan baju saya ini modalnya, ya saya cuma ngambil dari orang sih, saya cuma nguntungin aja. Nggak masalah, catat aja, beli dari orang misalnya 50.000, jual 75.000, berarti mau untung 25.000 kan. Nah, catatan-catatan keuangan seperti ini, itu tuh sangat penting. Nggak bisa dianggap remeh di depannya. Tapi di next-nya nih, misalnya sebulan kamu udah jualan, teman-teman udah berhasil jualan, itu udah kayak pas dihitung-hitung nih, tinggal ngecek aja dalam satu kali klik ya di software itu. Saya pernah lihat, oh iya ya, ternyata bulan ini saya jualan banyak juga loh, untungnya misalnya 1 juta gitu. Nah itu udah kecatat. Tapi kalau nggak dicatat, itu pasti teman-teman bakal ngerekapnya, bakal keder banget tuh, bakal susah banget kayak, aduh, yang pas minggu lalu berapa ya penjualannya. Nah itu lama-lama nggak efektif dan bikin teman-teman nggak produktif karena harus banyak waktu yang termakan untuk melakukan hal-hal yang kayak begitu gitu. Hal-hal dalam bisnis itu soalnya kan banyak banget ya. Belum lagi teman-teman harus ngadain promosi, harus jualan, bikin konten misalnya buat di sosial media gitu ya, buat memasarkan produk. Di zaman sekarang kan orang-orang pada jualannya di marketplace, di sosial media gitu. Nah, ini nih tantangannya nih sebenarnya nih, kalau teman-teman misalnya kalau baru mau mulai usaha atau udah mulai usaha tapi nggak pakai software-software digital nih. Satu, prosesnya manual, udah pasti banyak waktu yang termakan. Kedua, udah pasti misalnya gini, kalau misalnya teman-teman usahanya ini yang udah besar ya, contoh ya, usahanya misalnya oke, Mas saya jualan jualan packaging makanan atau bungkus makanan nih, saya supply nih ke orang-orang gitu, atau frozen food gitu. Nah itu biasanya kan gini, kalau teman-teman tahu ya, ada yang namanya invoice atau tagihan tuh di tempo. Maksudnya gini, pesannya sekarang, bayarnya sekarang. Tapi pesannya sekarang, dapat barangnya sekarang, tapi dibayarnya nanti 30 hari lagi gitu. Itu sering ada tuh kayak gitu. Nah, itu tuh biasanya udah pasti molor-molor nih kalau zaman sekarang. Boleh nggak saya ambil dulu barangnya, nanti bayarnya belakangan. Itu sering kan. Nah itu udah sering terjadi lah. Itu udah sering terjadi di dunia bisnis. Cuman balik lagi, kenapa software digital itu bisa membantu? Karena banyak banget fitur yang bisa bikin tagihannya teman-teman itu pasti dibayar on time gitu. Nah nextnya biasanya tuh ada dari teman-teman tuh pengen bilang gini, saya mau ngembangin usaha deh. Nanti ini ya mau udah namanya, saya pengen buka cabang gitu misalnya. Nah tapi modalnya kan pasti susah nih, nggak mungkin misalnya kayak tergantung sama modal orang tua, atau misalnya dari untung yang dia punya baru ngembangin, itu pasti pertumbuhan bisnisnya nggak bisa cepat. Nah akhirnya teman-teman mungkin bisa pinjam atau melakukan pengadaan modal. Nah kalau pakai software bisnis, biasanya itu bisa dibantu 100% lebih gampang, 100% lebih mudah buat dapetin modal buat buka usaha. Kenapa? Karena di zaman sekarang, ya pasti teman-teman tahu lah, mungkin ngerasain ya, dari rekan-rekan di sekitarnya gitu. Aduh, kok si A tiba-tiba jadi jualan minuman ya, si B jadi jualan kue ya, si C misalnya jadi jualan masker ya, gitu. Karena ada kemauan. Nah, karena ada kemauan dari gaya mereka, dan mereka memasarkannya secara digital.
Misalnya tiba-tiba lagi buka Facebook, kok tiba-tiba si teman saya nih jualan ini ya gitu. Nah, itu karena mereka memanfaatkan teknologi buat usahanya mereka, tapi itu dari sisi pemasaran gitu. Nah, dampak buruknya itu udah pasti berpotensi gulung tikar lebih cepat, itu udah pasti. Karena biasanya nih, kan kita maunya konvensional ya, maunya punya toko, terus ya cuman yang lewat-lewat atau yang offline aja nih yang tahu. Nanti ujung-ujungnya bakal kayak, ya suatu saat sepi nih pembeli. Saya mau nyari pasar di mana lagi ya, udah susah gitu. Kalau rawan, terus habis itu ada juga rawan penipuan sama penyelewengan, itu udah pasti gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau offline tuh udah pasti kayak nyewa-nyewa, terus kalau mau sewa tempat, utang piutang, itu ini based on data sih, based on data itu udah sering terjadi nih. Terus kalau misalnya teman-teman usahanya udah berkembang, kan harus bayar pajak ya, udah pasti dong. Nggak boleh orang bijak kan bayar pajak ya. Kalau yang mungkin yang karyawan-karyawan juga pun harus ada pajaknya gitu. Nah, di sini teman-teman kalau nggak pakai Go Digital biasa agak susah nih buat nge-tracking saya harus bayar pajak berapa ya dan lain-lain. Itu ini udah yang kalau yang bisnisnya udah lebih berkembang sih gitu. Nah, berikutnya mungkin bahasannya adalah transaksinya ini kalau menggunakan software tuh apa sih enaknya gitu dibandingkan dengan yang lain gitu. Yang pertama udah pasti misalnya teman-teman bisnisnya misalnya jualan kue gitu ya, jualan kue, terus beli bahan-bahan 100.000, bikin, hitung biaya operasional, hitung harga jualnya, misalnya oke, saya jual semuanya, misal hari ini saya dapat misalnya 300.000, modal 100.000 dapat 300.000, tapi kan nggak sebatas itu dong, pasti teman-teman ada biaya operasional, listrik, air, atau kalau pakai gas misalnya, itu kan harus dicatat, itu semua harus dicatat. Nah, catatnya di mana gitu? Pusing dong kalau nyatetnya harus di kertas atau di buku gitu kan. Aduh, nggak kekinian banget sih gitu. Yang kekinian tuh nyatetnya di handphone dong. Nah, nyatetnya di handphone ini berarti teman-teman udah memanfaatkan teknologi atau software. Nah, itu bagus tuh kalau yang udah mulai dari situ ya. Dan udah pasti lebih rapi deh. Kalau di buku kan kadang nanti ketumpahan makanan, terus atau misalnya nyelip bukunya lupa taruh di mana, itu kan hilang ya. Tapi kalau di handphone kan udah pasti di genggaman kita terus dong. Udah gitu datanya kan udah pasti nggak mungkin hilang kalau di software. Karena apalagi software-software sekarang tuh biasanya ya udah dilengkapi sama apa istilahnya kayak memorinya udah cloud based lah ya. Udah ada di servernya gitu. Jadi nggak mungkin hilang lah datanya teman-teman gitu. Nah, keunggulannya nih ini ya. Keunggulannya nih, kalau udah Go Digital nih, yang satu, operasional udah pasti lebih mudah dipantau. Penting nih, kenapa? Soalnya kadang gini ya, karena teman-teman kalau udah punya usaha nih, dikit-dikit kan teman-teman, aduh, nggak bisa nih jagain usaha terus, hari ini karyawan aja deh yang ngeliatin, misalnya gitu ya, misalnya nih, kalau udah sukses nih ya. Nah, tapi teman-teman tetap pengen tahu nih, hari ini jualan berapa ya? Nah, kalau pakai software, itu teman-teman tinggal cek aja dari handphone. Itu udah gampang banget deh. Jadi, hari ini transaksinya dijagain sama karyawan gitu. Ada penjualan sekian. Nah, teman-teman dari rumah gitu misalnya ngecek, wah iya, hari ini untungnya segini. Wah, bisa langsung tahu nih. Itu hebatnya kalau pakai software ya. Terus berikutnya nih, peningkatan pendapatan. Kenapa soalnya? Nah, tadi yang saya notes di depan, software gratis pun itu udah bisa jalanin bisnis. Nggak harus software yang bayar bulanan, bayar tahunan gitu, nggak gitu penting. Kenapa? Soalnya ujung-ujungnya kalau orang usaha itu, yang penting adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran. Sisanya nice to have lah. Punya berarti oke, tapi nggak punya juga nggak apa-apa. Tapi hal itu, jadi di software-software gratis itu banyak yang udah cukup buat teman-teman pakai buat ngejalanin usaha. Itu sih sebenarnya. Yang berikutnya nih, pasar lebih mudah diraih. Ini udah pasti. Soalnya kalau teman-teman jualan di sosial media ya, Instagram, Facebook, kalau udah bisa bikin video, upload di YouTube aja. Itu apa ya? Teman-teman tidak disadari, itu kita udah nyari pasar di media, di sosial media gitu. Kita pasang toko lah di sana gitu. Sama aja kayak jualan mungkin misalnya di mall gitu ya, di toko-toko ruko-ruko gitu, itu sama gitu. Pasar, nah cuman bagusnya adalah kalau di online, itu biasanya modalnya nggak gede lah udah pasti. Yang pasti kita bikin foto aja yang bagus, foto produknya. Nah itu kita upload, terus kita lihat siapa ya yang tertarik sama produk kita gitu. Itu mudah lah, itu bukan sesuatu yang ribet atau sesuatu yang susah. Asal ada kemauan pasti bisa dilakukan. Next-nya nih,
Kalau pakai software, udah pasti teman-teman udah pasti kelihatan profesional. Itu udah pasti. Modal handphone aja itu udah pasti profesional. Contoh ya, nah, ditanya nih sama temen, usaha apa nih kamu sekarang? Oh iya, saya jualan di marketplace nih, misalnya di Tokopedia atau Shopee gitu. Wih, keren jualan di situ. Iya dong, soalnya saya memanfaatkan teknologi biar kita tuh nyari pasarnya lebih gampang gitu. Nah, bisa aja rekannya teman-teman di sini tuh nggak ngerti gitu cara jualan di Tokopedia. Nah, kesannya kan jadi lebih keren ya. Oh iya nih, selain dijualan di Tokopedia, saya juga jualannya via Instagram nih, pakai foto-foto nih diedit-edit. Nah, itu pakai handphone semuanya bisa. Itu bisa dan gampang banget. Yang penting belajar dan ada kemauan gitu. Nah, itu udah pasti. Biasanya kalau udah pakai Go Digital gini, udah kelihatan keren banget ya. Belum tentu orang-orang tahu sekarang. Nah, makanya yang penting teman-teman mulai duluan, coba duluan, belajar duluan. Soalnya biasanya kalau pelajaran ini tuh di online tuh udah banyak banget kok. Misalnya kayak cari aja gitu, ketik aja. Cara berjualan di Instagram, tips-tips jualan di Instagram. Nah, yang penting teman-teman ini udah pasti satu hal yang mesti dilihat. Jualannya bagus, tapi pencatatan atau pembukuannya juga mesti bagus. Ini, soalnya kadang kita tahu jualannya, wih, hari ini jualannya gede nih, misalnya 500.000 gitu. Tapi kita nggak nyatet modalnya berapa ya. Totonya modalnya yang keluar misalnya 1 juta, menjadi rugi kan. Nah, pentingnya pembukuan atau pencatatan adalah kita bisa tahu nih modalnya kita berapa, penjualannya berapa, dan tahu untungnya nih berapa gitu. Dan yang terakhir, keunggulan usaha Go Digital selain lebih profesional, yang pasti udah pasti meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu udah pastilah. Soalnya kalau teman-teman ada yang banyak yang berjualan di sini, hebat, bagus. Karena di zaman sekarang mungkin ya udah banyak ya mungkin yang misalnya keluar pekerjaan, di lay off misalnya atau diberhentikan gitu. Mulailah bikin usaha gitu yang menguntungkan gitu dari apapun. Lihatlah sekeliling, misalnya di sekitar rumah kita, dekat rumah saya misalnya ya ada orang jualan misalnya toko plastik gitu, jual ember, gayung, lap-lap misalnya gitu ya. Tapi dia jualan tuh cuma di toko gitu, kayak istilahnya kalau di Jakarta banyak toko 10.003 gitu ya. Nah, kita foto-fotoin aja, Mas, numpang fotoin ya, saya mau jualin. Nggak masalah, itu banyak terjadi. Jualan di online, yang ada kita untungin sendiri. Ngambilnya kan dekat rumah, yang penting kita jualannya caranya di online. Jual gayung, jual apa, misalnya ember segala macam. Itu jangan salah ya teman-teman, itu banyak banget pasar yang mencari gitu. Di online tuh kira-kira ada nggak ya yang jual ember? Wah, ada. Nah, kali ini toko teman-teman kan yang muncul gitu di marketplace atau di mana. Nah, itu bisa bikin teman-teman mengatur income-nya teman-teman sendiri. Nah, itulah bagusnya mulai usaha dari sekarang. Gitu. Oke. Jadi ini ya yang mungkin satu hal yang mungkin penting ya dari teman-teman gitu ya. Jadi kadang orang itu tahu berbisnis itu cuma tahu jualan gitu. Nah, nggak tahu yang namanya saya tuh modalnya harus gimana ya, Kak, gitu misalnya. Atau misalnya kayak pencatatannya itu mesti gimana ya. Jadi di sini kan ada riset nih dari Bank Indonesia nih, 60-70% UMKM itu terancam gagal karena nggak tahu nih cara konsistennya itu mencatat laporan gitu. Maksudnya gini gitu. Teman-teman jualan 20 hari dalam 1 bulan. Setiap harinya tuh untung berapa? Modalnya berapa, jualannya berapa, untungnya berapa. Nah, itu buat apa nih? Buat proyeksi, teman-teman. Misalnya 3 bulan lagi, misalnya gini, masa mau untungnya segini-segini doang sih? Saya mau naikin Nah, itu bisa jadi bahan analisa. Bahan analisa, di mana teman-teman ngelihat, saya mau naikin 20%. Kalau saya mau naikin 20%, caranya tuh saya harus banyakin stok misalnya. Jangan sampai ada stok yang habis. Atau misalnya ngelihat, wah kayaknya barang A ini laku banget. Jadi harus di stok lebih banyak, dicatat modalnya, dan harus bisa dijualin gitu. Jadi misalnya dikasih promo atau apa gitu. Nah, soalnya hal-hal seperti ini itu sangat penting. Nah, kalau teman-teman pakai software, seperti software bisnis gini gitu, itu proses pencatatan akuntansi. Software stoknya misalnya kalau teman-teman punya stok. Misalnya teman-teman mau kasih pembayaran, misalnya gini ya, kamu mau beli apa nih barang dari saya gitu, misalnya mau beli botol minum gitu ya. Oke, bayarnya mau pakai apa? Bayarnya bisa pakai apa ya? Nah, biasanya di software ini itu
pembayaran tuh gampang banget. Mau bayar pakai apa nih? OVO, GoPay, mau pakai Shopee Pay lah, atau misalnya e-wallet lainnya gitu ya. Mau pakai kartu kredit, kartu debit, apa segala macam itu udah bisa gitu. Kalau teman-teman biasanya kalau belanja di Indomaret atau Alfamart gitu ya, itu kan banyak banget tuh dia mesin EDC-nya gitu ya. Mau gesek pakai kartu yang apa, mesinnya beda gitu. Tapi kalau di software, biar kelihatan lebih profesional nih. Oke, kamu mau beli botol minum saya atau barang saya, tinggal saya kirimin aja bondnya, nanti kamu tinggal pilih sendiri mau bayar pakai apa di situ. Nah, itulah canggihnya software bisnis atau platform bisnis gitu. Next-nya ya kadang-kadang ini untuk mengatasi sumber daya yang terbatas ya. Jadi gini, misalnya nih teman-teman kan mau mulai usaha tapi belum bisa bayar orang, ya kan? Belum bisa bayar staff atau punya admin gitu ya. Nah, kenapa di sini temanya itu mulai dari yang gratis? Soalnya teman-teman bisa coba dulu software-software gratis, software bisnis gratis atau software usaha gratis itu kayak apa sih gitu. Itu bisa cari-cari aja gitu. Nah, soalnya banyak di luar sana yang teman-teman bisa manfaatin kalau mau mulai usaha. Selain cara berjualannya, tapi cara mengelola keuangannya pun itu udah banyak. Software-software gratis seperti ini gitu. Tenang aja, nggak bakal merugikan sedikit pun lah, yang ada malah menguntungkan gitu. Oke, paling ya ini keunggulan lainnya. Jadi kayak komunikasinya lebih efektif nih kalau teman-teman udah punya rekan, terus biayanya udah pasti lebih hemat. Bayangin ya, gratis bikin ngelola bisnis pakai softwarenya tuh gratis gitu. Sedangkan kayak istilahnya kalau kita mau jalan transportasi tuh mana ada sih yang gratis gitu. Nebeng, kalau gratis kan nebeng ya. Ini kalau nggak nebeng nggak gratis itu, mau naik angkutan umumnya bayar. Tapi ini kelola bisnis bisa gratis loh. Soalnya gini, software sekarang itu kebanyakan bisa ngasih gratis karena udah tahu pelaku bisnis itu udah berat nih kalau harus modalin barang. Jadi udah harus modalin barang, udah harus misalnya beli stok gitu atau ngetes, misalnya kalau jualan makanan ya harus ngetes dulu cara bikinnya kayak gimana sih gitu ya. Nah, kalau software udah pasti pakai yang gratis aja lah. Soalnya nggak usah ngebebanin, nggak usah tambah beban operasional gitu loh. Yang pasti bisa ngebantu teman-teman lebih gampang lagi buat jualan gitu. Yang terakhir udah pasti semakin taat pajak nih. Misalnya teman-teman kalau udah usahanya udah laku ya, udah sukses nih ya. Jangan lupa nih harus bayar pajak. Karena kalau udah di software keuangan kan catatannya udah rapih nih, ya kan. Jadi pas nanti buat bayar pajak itu udah gampang. Oh, ini udah ada listnya nih, saya harus bayar pajak sekian gitu, gampang. Oke, terakhir cara memilih teknologi yang tepat. Pertama udah pasti sesuaikan sama budgetnya, sesuaiin dulu sama kebutuhan. Kedua sama budget, ketiga yang harus gampang dioperasikan. Karena gini, kadang ada banyak, mungkin kalau teman-teman pertama kali, ini kayak pakai Zoom deh, paling gampang teman-teman yang lagi lihat Zoom ya. Pas pertama kali buka Zoom mungkin bingung gitu, harus ngapain ya? Gimana cara bikin meeting ya? Atau gimana cara join meeting atau join webinarnya Dewa Talks nih? Oh ternyata akhirnya lama-lama teman baru tahu kan. Oh caranya nanti dikirimin email, nanti klik emailnya, masuk ke web browser. Oh nanti harus buka aplikasi Zoom-nya gitu ya. Itu kan itu mudah berarti. Kenapa? Soalnya semua orang pasti bisa. Semua orang tuh diberikan bantuan supaya bisa pakai teknologi gitu. Itu hebatnya teknologi lah. Istilahnya tanpa harus diajarin yang mumet-mumet, tapi teman-teman udah bisa coba sendiri. Nih ya, kebutuhan udah oke. Budget juga nih, kita ngecek budget kita ya sekian gitu, bisa pakai teknologi apa ya. Terus mudah dioperasikan gitu. Ini harus consider maksudnya acuan di mana teman-teman pas pertama kali mau milih teknologi yang paling tepat. 3 ini dulu, ngelihat dari kitanya dulu ya. Lalu keamanan. Nah, biasanya orang mikir, apalagi mungkin teman-teman mikir ya, iya ya, saya jualan di Tokopedia atau Shopee aja gratis. Tapi aman gak ya uang saya? Pasti bertanya-tanya dong. Misalnya kayak kita jualan nih di sana, posting barang. Uangnya barangnya ada yang beli, dibayarkan. Uangnya ditampung nih sama Tokopedia. Barang kita kirim, udah diselesai baru uang dicairin. Itu kalau nggak ada kepercayaan, kalau nggak ada keamanan, itu uangnya bisa hilang. Nah, tapi canggihnya teknologi,
canggihnya teknologi, uangnya itu nggak bakal hilang, bakal lancar, bahkan bisa lebih gampang lagi atau lebih banyak lagi transaksi yang bisa dilakukan nih kalau kita jualan menggunakan teknologi gitu. Berikutnya nih udah pasti nggak menimbulkan biaya lainnya ya, ini berhubungan dengan budget ya. Jadi kalau budget udah pas-pasan, kita mau mengadopsi teknologi jangan sampai nambah biaya. Kalau bisa ya jangan ada tambahan biaya lainnya gitu. Mulai usaha kan udah susah ya, udah capek, udah harus nawar-nawarin gitu ya. Udah pasti ya kalau bisa jangan ada tambahan beban biaya lainnya lah gitu. Kalau ini yang terakhir ini kalau teman-teman bisnis sudah berkembang, udah pasti kalau bisa loh terintegrasi sama lembaga pemerintah atau keuangan. Soalnya kenapa nih? Soalnya kalau kita mau berjualan apalagi di Indonesia ya, kalau sudah bisa mendapatkan untung yang lebih oke nih, udah sukses gitu ya, kita harus taatlah sama lembaga pemerintahan atau keuangan gitu ya. Misalnya kita harus lapor pajak dan lain-lain gitu. Tapi dibalikinnya pakai apa nih? Dibalikinnya pakai ya kita bisa berjualan secara bebas di Indonesia gitu dengan barang yang kita punya. Jadi otomatis aktivitas kita nih, penjualan kita itu nggak bakal diganggu gugat lah. Istilahnya, oh ya ini jualan udah punya izinnya belum? Tapi nanti loh ya, ini maksudnya nanti ya, bukan nggak harus baru mulai itu harus langsung kayak gitu, enggak. Tapi nantinya kalau misalnya teman-teman udah lebih berkembang, punya toko, punya tempat yang berjualan lebih resmi, nah itu harus software bisnis itu bisa membantu teman-teman gitu. Oke, terakhir tips and trick ya. Tips and trick mungkin ya kita harus pelihara infrastruktur IT-nya, terus harus memberikan workshop nih. Kalau misalnya teman-teman punya produknya yang lebih oke nih, itu harus ada workshop nih, melatih lah gitu. Terus berikutnya kayak harus perbarui dulu nih teknologi yang digunain. Maksudnya gini, teman-teman mungkin 2 tahun lalu udah jualan pakai Facebook gitu. Tapi di zaman sekarang mungkin Facebook nggak terlalu ramai lagi, yang ramai Instagram. Ya udah jualannya coba mulai pakai Instagram. Sama halnya misalnya teman-teman jualan misalnya kayak di marketplace, atau teman-teman yang di kota-kota besar mungkin ada ojek online, jualannya pakai ojek online. Ya harus up to date terus lah sama teknologi gitu. Jadi biar nggak ketinggalan zaman lah, biar jangan ketinggalan zaman gitu. Jadi ada terus pasar baru, ada terus ngembangin terus gitu. Itu penting lah dilakukan. Nah, teman-teman ini kan udah panjang lebar ya, tips-tipsnya udah ada, catatan-catatannya, keuntungannya Go Digital udah ada. Nah, software kayak apa sih Mas yang dari tadi nih udah diceritain nih, atau software kayak apa sih Kak gitu, yang emang kayak apa sih software gratis yang bisa ngebantu usaha itu? Nah, di sini kalau teman-teman lihat di kanan ini ada gambar handphone sama laptop gitu. Di sini ada gambaran gini, kalau teman-teman usaha apalagi digital ya atau online ya, jualan kan misalnya gini, oh ya saya mau jualan dari handphone aja, bisa banget jualan dari handphone aja. Tapi terus teman-teman bilang, tapi saya kadang-kadang enakan jualannya ngelihatnya di laptop atau komputer Mas. Bisa juga, pilih software atau platform jualan yang terintegrasi di laptop atau komputer ya, sama handphone juga gitu. Biar apa? Biar memudahkan. Misalnya nih malam-malam teman-teman mau ngecek nih, aduh males buka laptop lagi, mau ngecek dari handphone aja, bisa. Jadi harus pilihnya yang terintegrasi ya, yang terintegrasi. Nah, di sini kalau teman-teman mungkin teman-teman nggak terlalu familiar ya sama istilah-istilahnya ya, tapi ini adalah fitur-fitur yang ada di paper.id. Nah, ini baru terakhirnya nih ya, udah ngomong panjang lebar tadi di depan tentang keuntungannya. Sekarang yang apa sih yang ditawarkan sama salah satu software bisnis yang namanya paper.id ini. Nih, teman-teman udah bisa ngurusin kayak invoice atau misalnya tagihan, struk bon, mau ngasih bon. Misalnya teman-teman punya kan banyak tuh ya jasa cuci sepatu lah ya. Mungkin dari teman-teman ada yang usahanya jasa cuci sepatu, services gitu ya. Atau bengkel ya misalnya bengkel lah, teman-teman bilang gini, oke, apa aja yang dibenerin, misalnya ganti oli, servis, ganti ban dan lain-lain gitu. Nah kalau zaman sekarang mah orang masih aja ya nulis di bon gitu ya, oke, jasa servis misalnya 50.000, ganti oli 50.000, ganti ban 200.000 gitu, 300.000 selesai, kasih bonnya gitu. Terus kasih ke customer-nya gitu ya, kasih ke customer-nya, ini Pak tagihannya, ya udah selesai gitu doang.
Terus dia ingat nggak sih sebenarnya nanti malam nih pas dia ngecekin bondnya nih, dia ingat nggak sih ini tadi siapa ya yang beli ya, atau 300.000 ini melakukan pembelian apa ya, stok saya berkurang di mana ya gitu, nggak bakal tahu karena mereka pasti manual. Tapi kalau pakai software itu tinggal ketik-ketik aja, nggak usah pakai kertas ya, nggak usah pakai kertas. Itu teman-teman ya, struk atau bondnya itu udah bisa dikirim langsung ke WhatsApp. Mau ke WhatsApp bisa, ke email bisa. Nggak punya WhatsApp sama email, pakai SMS pun bisa. Jadi ngirim bondnya tuh versinya digital. Versi bondnya itu digital. Nggak usah beli-beli nota kertas lagi, nggak usah. Pakai digital. Itu zaman sekarang itu udah ramai banget tuh yang pakai. Nah, Paper.id salah satu penyedia layanan yang kayak begini nih. Misalnya teman-teman punya produk jasa atau segala macam, jualannya usahanya jasa gitu. Pakai aja software gratis di Paper buat ngirim-ngirim struk, bond, invoice, kwitansi, dan lain-lain gitu sama aja ya. Sebutannya sama lah. Nah itu buat usaha gitu. Jadi biar pas orang yang terima, wih keren banget nih dia kirim bondnya ke WhatsApp. Terus bentuknya benar-benar kayak bond ya, bentuk kayak tagihan gitu. Oke, terus ditanya bayarnya pakai apa? Nah nanti kalau pakai Paper.id, pas ngelihat di layar WhatsApp-nya ini, itu tuh udah ada linknya, link pembayaran. Nah, bisa langsung bayar. Tapi kalau nggak mau ngebayar pakai link pembayaran itu, misalnya mau bayar pakai cash gitu ya udah nggak masalah. Bayar aja, oh ya nih bayar pakai cash aja, ya udah. Lihat tagihannya di situ, oke tagihannya misalnya 300.000, bayar ya pakai cash selesai, gitu. Nah, keuntungannya apa sih sebenarnya? Keuntungannya itu adalah pertama di report. Kalau teman-teman lihat di kanan bawah nih ada report. Terus ada accounting. Kalau teman-teman bilang, aduh saya nggak ngerti accounting Pak, keuangan, akuntansi gitu saya nggak ngerti. Nggak apa-apa. Tapi mungkin suatu saat teman-teman kalau punya usaha ya, itu penting. Nah di Paper.id itu bakal secara otomatis ngitungin nih, laporan laba ruginya berapa, pemasukan pengeluaran, asal teman-teman catat ya, bakal ngitungin nih, bulanannya berapa, segala macam itu udah ada. Dan kalau teman-teman bahkan kalau punya stok nih, misalnya jualannya harus ada stoknya ya, itu bahkan teman-teman bisa catat aja nih, oke stok hari ini saya mau jual 100, nanti tiap kali ada penjualan, itu bakal ngurangin otomatis, jadi 99, 98, dan seterusnya gitu ya. Terus ntar malam pas teman-teman lihat, pas lihat, stoknya tinggal 88, dicek lagi nih sama realnya nih, oh iya bener ya stoknya kita tinggal 88, berarti catatan di Paper itu berguna banget nih tanpa harus teman-teman ngitung ulang gitu loh, ngitung manual stoknya gitu. Oke, ya ini ada beberapa ya. Kalau teman-teman ya di awal tuh sebenarnya kalau mulai usaha tuh software bisnisnya harus ada apa ya Mas ya? Paling ada dokumen digitalnya biar nggak usah buang-buang kertas lagi. Langsung ya misalnya kalau teman-teman butuh ngeprint pun ya tetap sebenarnya masih bisa. Cuman kalau bisa ya janganlah, kita menghemat kertas lah ya. Terus ada inventory-nya atau sistem stok, ada akuntansinya. Jadi buat laporan-laporan gitu ya. Pembukuan dan lain-lain itu udah terhitung. Ini fitur-fitur yang penting ya. Sama kalau bisa sih ya, kalau bisa nih, ini nice to have juga ya, harus ada pembayaran digitalnya. Kenapa? Soalnya gini, kalau teman-teman jualan online, pembayaran digital tuh gunanya buat apa sih gitu. Misalnya teman-teman jual dari Jakarta mau jual ke Bandung gitu, kan nggak mungkin bayarnya tunai gitu ya. Gimana cara bayar tunai gitu? Pasti bayarnya transfer dong, pasti. Nah, transfer juga kadang keluhannya gini, oke saya punya banknya BCA, kamu banknya apa? Saya banknya Mandiri. Ya, kena biaya dong kalau transfer ke BCA gitu. Sayang kan? Nah, mendingan pakai software usaha. Software kayak Paper.id gini, itu kalau mau transfer, itu banyak pilihan pembayarannya. Bahkan pakai GoPay, OVO, apapun itu ada. Gratis. Semuanya bisa langsung dipakai. Jadi kayak transfer biasa, transaksi biasa. Nah, balik lagi, gunanya apa sih Kak bayar melalui software digital? Kelebihannya adalah nanti pencatatannya atau notifikasi lunasnya itu langsung kecatat. Kecatatnya jadi apa? Jadi pemasukan. Jadi teman-teman nggak usah manual lagi nih. Transaksi saya sudah dibayar 50.000 gitu, misalnya 50.000. Itu nggak usah. Kalau pakai pembayaran digital yang langsung dari software, itu langsung kecatat otomatis. Wah, udah dibayar nih 50.000, udah ada notifikasinya sendiri. Nah, itu bakal memudahkan banget kita sebagai pengusaha buat jalanin bisnis. Oke, yang terakhir sih paling nanti ini ada juga ya dikit tentang Paper Finance Solution ini untuk teman-teman yang usahanya udah lebih berkembang. Misalnya teman-teman bilang, oh ya saya butuh modal usaha loh, Mas.
ada nggak sih sebenarnya software bisnis yang bisa ngebantuin kita buat dapetin modal usaha? Nah, salah satunya Paper.id. Paper.id itu menyediakan pinjaman modal kerja lah kalau teman-teman butuh pinjaman gitu ya. Oke, ini beberapa mitranya dan juga ini yang terakhir banget. Jadi Paper.id ini bisa diakses melalui smartphone juga dan laptop gitu. Jadi teman-teman langsung cek aja nih kalau yang tapi handphonenya baru ada di Android ya. Nah, teman-teman. Jadi kalau yang punya Android mungkin bisa cek aja nih paper.id gitu. Ini beberapa customer kita dan jadi kalau teman-teman nih misalnya nih ada yang udah mulai usaha ya atau yang baru mau mulai itu boleh aja ngelakuin registrasi nih di paper.id. Nanti pakai kode referral Paper X Dewa Web. Nanti teman-teman bisa nikmatin fitur yang berbayar. Jadi Paper.id ini sebenarnya gratis. Sebenarnya teman-teman nggak usah pakai yang berbayar juga bisa. Tapi memang ada beberapa fitur yang mungkin nggak bisa digunain. Tapi sebenarnya udah cukup sih buat di awal. Cuman kalau teman-teman mau coba ini fitur berbayar kita, itu teman-teman pakai aja kode referral Paper X Dewa Web supaya bisa nikmatin nih. Oh ya, sebenarnya fitur apa sih yang lebih lengkap di Paper.id? Jadi teman-teman bisa langsung kayak ngeliat nih. Oh ternyata fitur-fiturnya lebih banyak lagi ya di Paper gitu. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai sama yang udah punya usaha mungkin bisa nih cobain Paper.id karena mulai dari yang gratis aja udah bisa jalanin usaha. Gitu. Oke, sekian dari saya. Thank you. Oke, sekarang kita masuk Q&A ya, Kak Lukas. Michael boleh stop sharing? Oke, Halo Kak. Iya, halo. Sekarang kita masuk Q&A ya Kak. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan aku tadi udah sambil milih-milih juga pertanyaannya. Oke. Pertanyaan pertama dari Kak Natalia. Untuk transaksi via software digital, apakah ada biaya admin tambahannya atau potongan fee-nya, Lukas? Oke. Thank you pertanyaannya. Saya bisa kasih taunya tergantung. Tergantungnya itu tergantung dari channel pembayaran apa ya. Soalnya biasanya kalau channel pembayaran yang paling sulit bebas biaya ya. Paling susah nih biasanya tuh kartu kredit. Udah pasti. Kartu kredit biasanya ya kadang mungkin ada yang bilang ya cicilan 0% tapi biasanya ada biaya adminnya lah pasti. Tapi kalau sisanya teman-teman pakai channel-channel yang seperti apa ya? E-wallet, misalnya e-wallet ya, beberapa e-wallet. Terus kalau virtual account biasanya virtual account bank itu gratis kok, itu gratis. Jadi oke. Tergantung ya, Kak. Ya, tergantung metode pembayarannya. Yeah. Oke, semoga terjawab ya Kak Natalia. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Lucia Herawati. Saya ingin menanyakan kalau mau jualan online untuk di daerah yang jauh dari kabupaten atau tempat ramai yang cepat untuk dilihat orang, menurut Lukas, platform apa sih atau bagaimana sih cara jualan online-nya supaya bisa kelihatan mereka semua, Lukas? Maksudnya di tempat yang apa tadi? Di daerah yang jauh dari keramaian atau kabupaten. Iya. Oke, ya. Jadi kalau itu ya pentingnya jualan online tuh buat teman-teman juga yang ada di daerah istilahnya jauh dari kota ya. Soalnya itu di beberapa tempat, contoh ya kayak waktu itu ada ceritanya misalnya rekan saya mau beli kerajinan kayu. Yang paling terkenal tuh dari Jepara gitu. Tapi teman saya di Jakarta gitu ya, di Jakarta itu. Kan kalau nggak ada yang namanya dunia online, itu kita nggak bakal tahu nih. Pertama kita mikir, mungkin di Jakarta banyak lah pasti. Tapi kualitasnya mungkin beda sama kualitas kayu di daerah Jepara ya. Terus kita langsung mikir gini, berani beli nggak ya? Karena mikirnya gini kan, satu, ongkos kirim. Dua, kita nggak lihat barangnya nih. Tapi ternyata pas kita lihat, kita cari-cari, oh iya ternyata kualitas pengrajin di sana tuh sangat oke gitu, oke juga, benar. Dan ujung-ujungnya hal-hal kayak gini, kalau nggak dijebatani sama online, salah satunya ya, kalau saya boleh sebut nih marketplace lah, kayak Tokopedia atau Shopee gitu, dari marketplace nih ya, itu pasti susah banget lah diaksesnya. Tapi kalau teman-teman udah coba nih di marketplace, coba aja jualan di beberapa software yang itu ya, yang udah terkenal ya, marketplace yang terkenal, coba dari sana. Iya, ajaibnya ntar tiba-tiba
sejauh apapun teman-teman jualan dari daerahnya gitu, pasti bisa dapat pelanggan lah dari situ. Amin. Pasti kalau misalkan ada Iya. kebutuhan dari orang tersebut, pasti akan terjual juga ya. Benar Terus. banget, benar. Gitu ya Kak Lucia, untuk jawabannya semoga terjawab. Hmm. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Ridwan Muhammad. Hmm. Perancangan biaya bagaimana yang tepat untuk memulai usaha dari awal? Misalnya, Kak Ridwan ini memiliki roti bakery. Aspek apa yang bisa memudahkan sebagai seorang awam untuk menghitung dan merencanakan biayanya mulai dari strategi hingga perkembangan bisnisnya itu, Pas? Oke, pertama sih biasanya kalau mau ngelihat teorinya ya atau ngelihat biasanya ada CAPEX sama OPEX ya, capital expense sama operational expense itu biasanya paling sering tuh ya. Capital expense tuh misalnya, oke, mau buka bakery atau mau buka toko kue atau toko roti ya. Kita butuh apa sih? Udah pasti kalau toko roti kita mau produksi sendiri, udah pasti kita harus punya tempat sama oven lah seenggaknya, atau alat-alat buat bikin ya. Ya kan? Itu capital pasti. Nanti sisanya operasional udah pasti kayak listriknya, bahan-bahannya, itu harus dihitung dulu. Jadi dipisahkan antara capital atau modal awal sama operasional. Operasional juga itu kan kadang di awal kita butuh nanti tapi bulanannya butuh. Tapi kalau capital kan atau modal awalnya cuma di depan doang ya. Terus tempatnya ini kalau misalnya gini, ya tempatnya saya belum punya tapi saya paling bisa nyewa sih. Ya udah masukin aja dulu biaya sewanya di situ. Jadi paling di situ dulu hal-hal yang mesti dicatat. Karena biasanya itu mempengaruhi sama misalnya nih ya, kapan ya kita mau break even point atau balik modal. Balik modalnya itu berapa, kan kita bakal itu kan. Berarti kita harus jualan misalnya, kapital sama operasional di awal dan dalam 1 tahun gitu. Misalnya jumlahnya ya 1 juta gitu, misalnya sebutnya 1 juta gitu ya. Kita harus jualan berapa banyak nih atau berapa lama nih dengan barang kita yang ada buat dapetin angka 1 juta. Nah itu kita harus lihat juga nih. Misalnya kita kalau jualan setahun buat dapetin 1 juta berarti sebulan minimal 100.000. Itu nanti di akhirnya kita bakal untung 200.000 plus balik modal, misalnya gitu. Jadi mungkin lihat aja di online atau di website di Google cara menghitung capital expense sama operational expense di awal. Nanti dari situ bisa buat tentuin kita penjualan atau strategi penjualan ke depannya kayak gimana sih gitu. Jadi itu expense yang sudah pasti ya? Ya, yang udah pasti. Capital sama operasional. Gitu. Oke. Gitu ya Kak Ridwan. Semoga menjawab. Kemudian dari Kak Dimas Rudianto. Ini mengenai penggunaan aplikasi atau software lain. Apakah menjamin apabila kita menggunakan aplikasi atau platform aplikasi seperti ini? Karena kan pengarsipan itu penting untuk bisnis. Takutnya amit-amit perusahaan itu tutup atau bubar. Nah, itu apakah ada backup datanya untuk ini? Ya, jadi ini banyak banget pasti yang nanya ini. Pasti banyak. Ntar kalau si penyedia softwarenya udah nggak punya software, udah nggak nyalain ke software lagi gimana? Jadi gini, biasanya ketentuannya loh ya ketentuannya. Kalau di paper.id sendiri kita kan udah ISO 27001 ya, sama nih sama Dewa Web. Jadi udah nggak boleh nih kalau yang namanya data-data kan udah pasti harus aman, terenkripsi, harus punya misalnya servernya ada 2 dan lain-lain gitu ya. Nah kalau di paper.id sendiri cara penanggulannya gimana nih? Ya amit-amit juga nih paper.id misalnya tutup gitu ya, tapi nggak mungkin lah, kita bakal jalan terus kok buat membantu UMKM gitu, membantu bisnis-bisnis, amin. Jadi kayak kita pasti ada backup data yang mana teman-teman pun bisa membackup datanya tersebut. Karena kita kan via cloud ya, via cloud. Jadi teman-teman bilang, yaudah deh saya maunya aman nih data saya nih di offline gitu. Oke, download aja datanya dari paper.id, di ekspor datanya ya, di ekspor datanya misalnya ke Microsoft Excel gitu ya, atau Google Sheet gitu. Itu bisa, backup aja data-datanya. Dan mungkin nantinya ke depannya kita kalau dari kita sendiri sih, di penyimpanan cloud-nya ini, kalau kita udah pasti kita punya udah pegang 2 lah, kalau misalnya kita ini amit-amit misalnya yang satu ke-hack gitu misalnya, nah itu kita bakal pindahin server cloud-nya ke yang satu lagi. Jadi udah pasti aman nih, data teman-teman aman. Kalau teman-teman mau backupan datanya pun juga bisa diakses, tinggal kontak aja support kita lah. Kalau misalnya apalagi mau full ya. Full itu maksudnya mau keseluruhan gitu ya, saya mau ambil aja lah seluruh data saya, itu bisa aja kontak aja ke customer supportnya Paper yang paling oke. Gitu. Yang paling oke soalnya sampai kalau kita kan
ya memang belum 24 jam, tapi sampai jam 9 malam masih bisa diganggu kok customer service-nya. Gitu. 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 Jadi aman ya Kak, karena sudah ISO juga dan pakai cloud ya. Nah, cloud base sama udah ISO juga kok kita. Jadi aman ya teman-teman, karena ada beberapa juga yang nanya bagaimana mengenai keamanan data apabila menggunakan third party seperti ini gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Fahmi, bagaimana sih cara untuk mempromosikan produk kita kepada konsumen dengan tanpa menghilangkan rasa gengsi dan rasa malu untuk menjual produk ke konsumen tersebut? Oh, ini direct kali ya? Buat penjualan direct kali ya? Mungkin bisa diarahin ke digital juga, Lukas. Iya, benar sih. Maksudnya kalau nawarin, kalau gengsi, misalnya nawarinnya ke rekan bisnis, lu mau nggak beli kopi gue dong, atau misalnya kalau lagi jualan kopi ya, misalnya, atau jualan kue, beli kopi saya dong nih, baru nih, atau beli roti saya dong, gitu kan. Maksudnya kadang gengsi ya, kadang kayak, aduh nggak enak jualin ke temen itu paling nggak enak gitu. Kalau temennya ada nalar buat beli di dagangan kita, itu kita senang banget ngelayaninnya. Tapi kalau kita yang nawarin, biasanya kitanya yang segan. Tapi di zaman sekarang udah deh, jangan segan-segan, tawarin aja. Nah, tapi tawarinnya juga gini, kadang kan nggak bisa langsung secara direct, ya nih misalnya jualan makanan atau minuman ya, ini cobain gitu. Kalau bisa ngasih tester, bagus. Tapi maksudnya kalau memang tester ini agak memberatkan, mungkin kita bisa bikin foto-foto atau gambar-gambar yang oke ya. Foto-foto yang bagus, gambarnya foto produk yang bagus, nanti kita foto, kita upload ke Instagram, nih lihat-lihat deh. Beli deh, cobain deh makanan kita, soalnya ini enak loh, udah banyak yang bilang enak. Jadi kita nawarin ke teman kita tuh juga kayak percaya gitu. Oh iya, udah banyak yang beli ya, yaudah deh, saya cobain juga deh satu gitu, misalnya kayak gitu. Jadi nggak terlalu hard selling, jangan terlalu dijualin lah. Ayo dong beli nih, kopi enak loh ya. Kalau enak misalnya kopi yang lain-lain juga banyak yang enak gitu ya. Tapi nggak kayak gitu, tapi lebih kasih tahu aja, ya ini tuh mungkin malah kalau sama teman kita ngobrolnya lebih enak kan. Misalnya, mudah-mudahan lebih enak ya. Jangan segan gitu. Oke. Semoga terjawabnya untuk pertanyaan tersebut. Kemudian, Lukas, pertanyaan selanjutnya dari Kak Faja Putratama. Ini sebenarnya udah dibantu jawab oleh Kak Arai juga dari Paper ID, cuman aku tanyain ulang ya, Kak. Mungkin punya jawaban yang berbeda. Untuk target marketnya sendiri dari Paper ID, itu apakah semua UMKM bisa pakai atau gimana nih, Kak? Oh, kalau untuk usaha apa sih yang cocok menggunakan software ini, Kak? Oh, sebenarnya kalau yang cocok banget itu sebenarnya usahanya tuh kayak F&B, kayak digital service ya, itu cocok banget karena semuanya itu kita punya. Tapi balik lagi, bagaimanapun cara usahanya itu atau gaya usahanya itu sebenarnya kalau ukurannya masih di UMKM ya, mikro, kecil, menengah, ya apalagi mikro dan kecil ya, itu sebenarnya semua tipe usaha itu bisa menggunakan paper. Semuanya, soalnya kita banyak banget, bahkan sampai ya dari ujung Sumatera sampai itu pun kita ada gitu yang pakai. Tiba-tiba kita aja nggak tahu ya, wah banyak juga nih yang pakai kita misalnya di Jayapura gitu misalnya. Mereka buat apa ya? Kita juga nggak tahu. Cuman yang kita tahu adalah lokasinya gitu. Lokasinya, wah dia ada yang pakai nih sampai di Jayapura gitu. Atau misalnya di kepulauan misalnya Bangka gitu, tiba-tiba di Bangka ada nih, di kepulauan misalnya di manapun lah, di penghujung misalnya Kalimantan, Sulawesi. Jadi tidak menutup kemungkinan usaha apapun yang teman-teman jalani di luar F&B, digital service atau service atau jual barang lah ya, perdagangan lah ya, di luar perdagangan, itu tetap bisa pakai paper. Seenggaknya yang penting tetap yang dijual itu adalah produk, baik itu produk digital atau produk fisik, itu bisa pakai Paper ID gitu. Oke. Gitu ya Kak. Siapa yang nanya? Kak Faja Putra. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ini juga di-answer juga sebenarnya oleh Kak Arai, tapi aku tanyain lagi ya, Kak Lukas. Mohon info Kak Lukas untuk aplikasi ini, apakah sudah ada implementasinya dan UMKM yang sudah pakai? Bolehkah diberikan salah satu contoh UMKM yang sudah memakai ini dan memang lancar menggunakan ini, Kak Lukas? Wah, banyak sih sebenarnya. Berapa ya? Kalau saya boleh sebut mungkin sekitar ada, kalau UMKM-nya doang ya, soalnya kita juga ada yang menggunakan perusahaannya yang agak besar gitu misalnya ya. Tapi kalau
UMKM sendiri lebih dari 100.000 dan salah satunya mungkin ya, kalau teman-teman mau lihat yang pakai kita nih, misalnya mau tahu dong Kak salah satu usernya gitu, ya kita bisa kasih misalnya namanya jasa cuci sepatu ya, namanya Supporter. Teman-teman kalau lihat aja di Instagram nih, namanya SHOE, tadi sih di slide saya ada ya SHOE Porter gitu, dia pakai gitu. Terus kalau tanya lancar apa enggak? Lancar. Dia pakai semua fitur enggak sih? Hampir semua fiturnya dipakai. Kenapa? Soalnya dia kan produk jasa ya, jasa cuci sepatu nih. Contoh apa sih cara pakainya tuh misalnya kirim invoice-nya di-share via WhatsApp. Mereka udah nggak mau lagi pakai bon print kertas gitu, nggak mau. Katanya, oke Kak, oke sepatu datang dilihat, oke ini sekitar 50.000 ya. Nanti dikirim tuh dari komputer dia, dikirim ke, boleh minta nomor WhatsApp-nya Kak, dikirimin ke WhatsApp. Jadi langsung pas masuk, bonnya udah diterima nih di handphone. Jadi nggak usah pakai kertas lagi. Nanti bisa di-save kan, bisa kapan aja diakses bisa kan. Oke Kak, itu bonnya ya disimpan aja dulu. Nanti bayarnya pas pengambilan juga bisa. Itu mereka melakukan sampai seperti itu. Dan keuntungannya adalah pencatatan di belakangnya karena dia udah ngetik dan ngirim invoice-nya pakai paper. Itu di belakang tuh udah kecatat semua. Udah otomatis lah kebikin laporan-laporannya gitu. Jadi sangat memudahkan ya sebenarnya karena nggak usah ambil pen, kertas, catat gitu. Iya, langsung Old aja style gitu dari ya. komputer itu kelihatannya kan kayak, pakai sistemnya oke nih kan, padahal dia nggak tahu aja pakainya paper itu pakainya yang gratis gitu, nggak masalah gitu. Yang penting kayak udah pakai sistem yang terinstall kayak profesional kan, tapi pakainya pakai Betul. paper ternyata yang gratis. Iya. Biasa kalau invoice sudah digital dan kelihatan rapi gitu pasti udah terlihat lebih profesional juga sih. Iya, benar. Oke. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, ini banyak banget yang udah dibantu juga dijawab oleh Kak Aray dan Kak Nadia. Iya. Wah, banyak ya. Thank you ya banyak. Nadia sama Aray. Ternyata pertanyaannya banyak ya. Iya, Saya kira nggak banyak. Oke. Kan udah dibantu jawab oleh Kak Aray dan Kak Nadia. Oke. Mungkin yang Ini aku belum juga aja. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Sharon Rose. Kak, kalau orang yang bayar transaksinya via aplikasi digital, apakah harus punya aplikasinya juga? Misalkan kita kan kirim invoice-nya tuh dari, misalkan kita pakai Paper ID nih, apakah mereka harus punya Paper ID juga? Oke. Menariknya, nggak usah. Kita bakal secara tidak langsung ya. Jadi secara tidak langsung itu maksudnya gini. Nanti memang kalau kita kan pakai aplikasi atau kita kan bisa aksesnya dari laptop atau PC, bisa juga dari handphone. Nah, nanti yang nerima, yang ngelihat bonnya nih, itu kan kirimnya ke WhatsApp. Nanti di WhatsApp itu ada linknya gitu kan. Nah, nanti dia tinggal buka link aja. Gitu. Jadi buka linknya itu nggak butuh daftar apa-apa, nggak usah. Buka linknya, dia lihat, oke, terus mau bayar ya tinggal klik bayar, masukin aja misalnya nomor transaksinya, maksudnya masukin aja mau bayar pakai apa, misalnya pakai OVO gitu ya, bayarnya pakai OVO gitu misalnya. Ya tinggal klik aja mau bayar pakai OVO, nanti buka aplikasi OVO, nanti langsung kalau udah terintegrasi ya kita langsung terintegrasi, langsung masuk tagihannya, bayar di sana, udah selesai. Udah kayak segampang itu, jadi nggak perlu daftar-daftar lagi. Jadi Paper ID itu salah satu penyedia layanan yang customer experience atau user experience itu sangat mudah gitu, nggak meribetkan gitu. Jadi customernya kita atau customer usernya si Paper, jadi customernya penggunanya Paper itu nggak merasa harus berat gitu. Oke, kita mesti download dulu, nggak usah. Tapi setelah dikirimin ke WhatsApp, tinggal buka linknya, nanti muncul dari browser, selesai, tinggal cek-cek di situ aja. Berarti gitu. Sangat user friendly gitu ya? Benar, user friendly. Iya. Untuk aplikasinya. Oke, terima kasih jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Sharon Rose. Kemudian aku akan pilih 2 pertanyaan terakhir. Mungkin nanti Kak Lukas bisa pilih 1 pertanyaannya. Oke. Nah, ini dari Kak Farel. Kak, untuk toko bangunan, aplikasi apa yang cocok untuk pengembangan toko? Karena semua yang digunakan masih manual. Mungkin dari Lukas ada saran nih untuk pemilik toko bangunan nih. Semuanya masih manual, mungkin dari cara pemasaran atau apa ya. Biasanya kalau toko bangunan nih, kalau di Paper, sebenarnya ada loh toko bangunan di Paper, cuman dia nggak buat kayak buat stok-stoknya gitu sih. Soalnya memang kalau toko bangunan mungkin stoknya agak susah ya. Misalnya kayak pasir, kayu atau apa gitu. Tapi sebenarnya bisa digunain gitu. Tapi memang balik lagi kalau untuk pencatatan bisnisnya sebenarnya Paper ID bisa buat pencatatan bisnis. Tapi untuk bagian promosi atau lain-lainnya biasanya kalau di toko bangunan biasanya tetap suka bikin website sih.
Ya, suka bikin website. Soalnya kalau bikin website kan lumayan terjamin ya. Apalagi website-nya kayak bikin di Dewa Web gitu kan gampang lah ya. Udah pasti gampang ya. Nah, Pasti soalnya gampang nih Dewa pasti Web. gampang. Soalnya kalau mau jualan di marketplace kurang terjamin juga. Kenapa? Soalnya bahan bangunan biasanya kalau ngirim-ngirim pakai ekspedisi, apalagi barangnya ini agak apa ya? Dangerous goods atau misalnya bahan kimia atau misalnya pasir atau segala macam itu kan nggak mungkin kan di marketplace. Tapi biasanya kalau dari website biasanya kan bisa kontak langsung ya. Itu salah satu media promosi juga. Ya, kalau pakai website tuh biasanya salah satu media promosi dan media yang cukup valid lah biar orang tuh percaya oh ya ini toko bangunan punya website. Oke, belajar dulu aja go digital kayak sekarang ya salah satunya pokoknya bikin websitenya pakai Dewa Web gitu, pakai apa buat catat usaha pakai Paper gitu kan, jadi lengkap kan misalnya gitu. Kedua ininya semua aspek-aspek di pemasaran dan pencatatan usahanya udah ada gitu kan. Oke. Jadi pertama punya website dulu ya Kak Farel di Dewa Web, abis itu pakai Paper ID untuk pencatatan invoice-nya. Benar, ya itu boleh lah, itu udah paket yang cukup itu buat bikin usaha. Oke, aku mungkin dari Lukas bisa pilih satu pertanyaan terakhir untuk malam ini, Lukas. Oke. Sebenarnya udah banyak yang dijawab juga sih sama Kak Arai dan Kak Nadia. Cuman mungkin kalau misalnya mau dijawab tambah lagi dari yang answer, boleh, Lukas. Apa ya? Sebentar, saya baca satu-satu dulu. Boleh. Sambil Lukas cari pertanyaannya, aku mau remind sekali nih. lagi. Oh, udah, oke. Udah. Tapi tulisannya anonymous attendee sih. Boleh. Nih, jadi dia bilang gimana sih caranya mempertahankan produk, tapi ini agak-agak marketing sih kayaknya. Produk kita itu tetap laku terjual. Misalnya kita jual produk kopi unik variasi baru. Nah, di awal pasti laku karena orang penasaran. Tapi lama-lama sepi gitu. Nah, solusi kakak gimana nih? Thank you. Jadi ini relate sama saya gitu. Saya juga punya usaha kopi. Sama. Mungkin di awal orang bilang gini, ya iya kopinya enak ya, kopi enak. Tapi kok nggak ada pembelian berulang ya, nggak retain nih, nggak loyal ya sama kita. Jadi beli sekali, minggu depan atau bulan depan lagi udah nggak beli gitu. Nah sebenarnya gini, cara menjaga loyalitas itu ada dua. Yang pertama pasti biasanya di pricing, di harga. Mungkin kalau yang udah pernah beli kita kasih promo. Atau yang kedua adalah testing variasi baru, kasih variasi tambahan. Biasanya gitu sih. Ya variasi tambahan itu soalnya biar orang tuh makin penasaran lagi gitu. Bikin rasa baru, coba testing, R&D, research and development. Oh ya, ntar udah ketemu rasa yang enak, baru coba tawarin lagi. Soalnya kalau yang memang yang lama, mungkin aja, mungkin nggak sesuai nih rasanya sama yang mereka mau, atau nggak gitu suka. Mungkin dirasa ini mereka suka. Jadi jangan pesimis dulu deh. Yang namanya berusaha, selama kita punya produk, kita percaya produk kita ini laku, kita pasti bisa jualan kok. Gitu. Oke. Coba-coba dulu aja ya. Coba-coba dulu aja. Ini jangan cepat menyerah, anonimus. Benar. Oke. Semoga terjawab ya. Ini tadi kasih nama juga sih, aku Sylvia. Semoga terjawab ya Kak Sylvia. Oke, Kak Sylvia. Oke. Thank you Lukas udah jawab beberapa pertanyaan dari kolom Q&A dan ada beberapa pertanyaan juga yang udah dijawab oleh Kak Nadia dan Kak Arai. Terima kasih juga dari tim Paper ID. Oke, teman-teman, ini dia. Jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan Dewa Web, teman-teman bisa langsung mengunjungi aja dewaweb.com untuk misalkan mau nanya-nanya lebih lanjut mengenai hosting, cloud hosting, atau server, atau domain, itu bisa langsung aja ke dewaweb.com dan tanya ninja support kita. Kemudian, kalau misalkan kalian mau lihat next webinar kita, atau mau mendaftarkan untuk next webinar kita, bisa banget ke dewatalks.com. Lalu, Michael, belum selesai, Michael. Nah, maaf ya, Michael, mundur Michael. Nah, kemudian kita juga banyak tutorial, mulai dari bagaimana cara mengembangkan website, bagaimana cara memaksimalkan advertising kita melalui Facebook, Instagram, dan lain-lain. Itu kalian bisa langsung cek aja di YouTube kita, di Dewa Web. Lalu, kalau misalkan kalian tertarik untuk menjadi pembicara webinar selanjutnya, atau misalkan kalian punya pertanyaan terkait webinar Dewa Talks ini, kalian bisa langsung hubungi kita di info@dewatalks.com. Nanti akan dibantu oleh tim kami untuk menjawabnya. Lalu, ini yang terakhir untuk Instagram kita. Jadi, kalau misalkan kalian mau lihat jadwal-jadwal selanjutnya untuk webinar, kalian bisa langsung aja follow kita di @dewatalksofficial. Bisa di-scan QR Code ini, atau nanti linknya akan di-share juga sih di akhir webinar. Next, Michael. Kemudian kita juga ada
komunitas Dewa Talks. Jadi kita ada 2 komunitas melalui WhatsApp dan juga Telegram. Nanti ini teman-teman pilih aja, semuanya sama isinya. Jadi di grup ini kita akan sharing-sharing nih mengenai website development atau tips-tips dalam digital marketing, seperti hal-hal seperti itu nanti di grup ini. Di grup ini kita juga akan melakukan pengumuman apabila misalkan ada next webinar atau misalkan materi tayangan ulang atau sertifikat sudah dikirim. Nah, itu melalui grup ini. Jadi bagi yang mau ikutan grup komunitas ini, bisa langsung scan atau klik link yang di-share oleh Delvina di chat. Lalu, untuk next webinar, kita ada di hari Kamis, tanggal 8 Oktober, jam 2 siang. Ini mengenai strategi meningkatkan brand image melalui influencer marketing. Nantinya akan dibawakan oleh Sociabuzz, yaitu Mas Yanuar Yuda Prawira, Digital Strategic Manager dari Sociabuzz, yang nantinya akan membahas mengenai pemahaman influencer marketing, manfaat menggunakan influencer marketing, dan juga tahapan-tahapan yang bisa kalian gunakan untuk memaksimalkan influencer marketing. Jadi, bagi yang tertarik untuk mengikuti webinar mengenai meningkatkan brand image melalui influencer marketing, bisa langsung aja nanti ke dewatalks.com untuk mendaftarkan diri kalian. Dan webinar ini ya buat teman-teman yang udah punya usaha nih, yang udah mulai usaha dan belum mulai usaha, mudah-mudahan ya dari webinar ini mungkin jadi tahu ya, oh ya sebenarnya bikin usaha itu sekarang go digital itu udah penting banget ya daripada offline gitu ya. Dan dalam penjualannya atau dalam mengelola bisnisnya sendiri itu semuanya tuh udah bisa pakai yang namanya software atau platform, bahkan dari yang gratis pun udah ada tersedia. Dan yang penting pastikan dulu software yang dipakai itu aman dan mudah digunakan, itu udah pasti. Dan yang terakhir adalah misalnya nih teman-teman mikir, oke, saya kayaknya nggak mau bikin bisnis atau nggak mau bikin usaha deh. Tapi saya mungkin bisa kasih tahu ya, boleh kasih info lah ke teman-teman dekatnya atau ke kerabat-kerabat dekatnya atau mungkin saudaranya ada yang punya usaha, bisa kasih tahu aja, udah belum cobain pakai software bisnis atau udah belum coba jualin via online misalnya gitu. Nah, habis itu gunanya maksudnya itu apa? Intinya pokoknya teman-teman bisa kasih tahu hal-hal tersebut ke rekan-rekan dekat, ke saudara-saudara juga boleh gitu. Nah, sorry, tadi ada pesan-pesan sponsor. Ya, jadi intinya teman-teman kalau sekarang juga misalnya nih yang udah mulai usaha ya, udah mulai bisnis, boleh coba pakai paper, daftar paper. Tadi yang registrasi yang tadi ya pakai paper X Dewa Web, benar, paper X Dewa Web. Atau download kita di Play Store ya. Jadi di Android, kalau teman-teman yang pakai Android, download aja di Play Store. Buat dapetin experience yang baru cari aja misalnya paper ID, carinya paper.id atau paper ID di Play Store, nanti download aja di situ, registrasi gampang banget lah. Terus nggak usah takut misalnya ini nanti di charge atau disuruh bayar nggak ya tiba-tiba, nggak bakal kok, gratisnya itu benar-benar gratis gitu. Terus kalau teman-teman mungkin masih mikir lagi ya, paper gratisnya ntar tiba-tiba disuruh bayar lagi tengah-tengah. Oh enggak kok, tenang aja. Paper ID saya jamin ya, saya Lukasan Salim nih saya jamin. Mau sebanyak apapun invoice atau produk atau berapa lama pun teman-teman pakai paper, selama teman-teman nggak mengklik tombol subscribe ya. Kalau subscribe kan berarti bayar ya. Bayar. Gitu. Enggak, tapi teman-teman pakai aja, nggak bakal ada biaya apapun kok. Gitu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Lukas untuk pesan-pesan teman-temannya, untuk teman-teman yang hadir hari ini. Ini juga sepertinya teman-teman sudah mulai tertarik juga nih untuk pakai paper. Boleh, ID. silakan. Ini aku juga mau remind sekali teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau trial pakai fitur tambahan dari paper ya, Lukas selain dari yang gratis bisa menggunakan kode referral paper X Dewa Web setelah kalian mendaftarkan diri di paper.id. Lalu kemudian trial ini akan aktif H+1 setelah akun kalian didaftarkan gitu ya, teman-teman. Oke, terima kasih Lukas untuk waktunya, terima kasih Paper ID udah mau sharing-sharing di webinar hari ini. Mohon maaf apabila dari kami atau Dewa Talks atau peserta hari ini ada salah kata atau perbuatan sebelumnya, dan semoga
sharing hari ini dari Lukas bisa membantu teman-teman sekalian ya teman-teman, dan ilmunya bisa diterapkan langsung setelah webinar ini selesai, atau mungkin besok karena ini udah malam. Gitu ya. Oke. Oke teman-teman, kemudian sebelum menutup rangkaian webinar ini, aku mau infoin sekali lagi, ini untuk sertifikatnya, nanti akan aku share linknya di akhir webinar, setelah aku closing webinar hari ini, nanti akan aku berikan waktu ya teman-teman. Nah untuk linknya ini teman-teman, next, Michael. Nah ini linknya nanti akan di-share juga. Nah, sebelum teman-teman aku beri waktu, aku mau closing dulu ya. Terima kasih semuanya, terima kasih Paper ID sudah bersedia mengisi webinar hari ini, semoga tidak kapok dan bisa isi di next webinar lagi dengan Dewa Talks, Kak Lukas. Ya, Dan thank you. jangan lupa teman-teman kalau misalkan mau buat website atau urusan hosting atau website, ingat Dewa Web ya teman-teman. Cari hosting yang aman, Dewa Web.